Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai prarancangan pabrik sodium klorid dengan kapasitas 629.561 kg per jam. Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Brigita Cahya dan juga dua teman saya, yang pertama ada Ilmi Firdaus dan Nur Hidayati. Outline pembahasan kali ini ada kapasitas produksi, pemilihan proses, neraca massa dan energi, spesifikasi peralatan, instrumen utilitas, organisasi pabrik, lokasi, tata letak, dan juga analisa ekonomi. Mengenai bab pertama adalah kapasitas produksi, data impor, ekspor, konsumsi, dan produksi, kami mengambil sumber dari Kementerian Kelautan Perikanan dan Badan Pusat Statistik tahun 2016. Kami mengambil datanya pada tahun 2010 hingga tahun 2015. Untuk perhitungan kapasitas produksi pada tahun 2023, kami menggunakan asumsi 330 hari kerja, kemudian satu harinya 24 jam dengan basis perhitungan 1 jam didapatkan 4.986.124 ton per tahunnya. Kemudian kami convert menjadi 629.561 kg per jam. Mengenai pertimbangan untuk pendirian pabrik sodium klorid ini ada 3. Yang pertama, masa feasibility study pada tahun 2020 hingga 2021, kemudian dilanjutkan masa konstruksi hingga tahun 2023, kemudian masa produksi dimulai pada tahun 2023. Oke, selanjutnya bab 2 yaitu pemilihan proses, di mana kita pemilihan prosesnya berdasarkan alat yang digunakan. Yang proses pertama ada alat vacuum fan, yang kedua ada multiple effect evaporator. Di sini pada proses pertama mendapatkan nilai 480 dan proses kedua multiple effect evaporator ada 475. Sehingga proses yang akan kami gunakan yaitu pada proses menggunakan vacuum fan yaitu 480. Adapun diagram proses pembuatan sodium klorid di mana NaCl dengan konsentrasi 85,6% masuk ke dalam mixer, dicampur dengan H2O, kemudian dimasukkan ke dalam reaktor dan direaksikan dengan Na2CO3 dan NaOH, kemudian keluar dan masuk di kalkulator dan kemudian akan mengeluarkan NaCl dengan kandungan sebesar 99,98%. Adapun proses flow diagram dari pabrik sodium klorid ini adalah sebagai berikut, dan berikut adalah keterangan alat dari proses flow diagram. Selanjutnya, bab 3 yaitu neraca massa. Kita akan mengambil 2 alat utama. Yang pertama adalah neutralisasi, di mana neutralisasi ini terjadi reaksi antara H2O dan HCl menjadi NaCl dan H2O. Adapun dari neraca massanya di input didapatkan hasil yaitu 629 sekian dan di outputnya 629 sekian, sehingga dinyatakan sudah balance. Selanjutnya di rotary dryer yaitu NaCl yang keluar yaitu 93,93%. Selanjutnya yaitu bab 4 yang merupakan neraca energi, di mana terdapat komponen sebagai berikut: NaOH, HCl, NaCl, dan juga H2O dengan perhitungan delta HF yaitu sebesar sebagai berikut. Dan untuk perhitungan neraca energi pada tangki netralisasi pada stream 16 dan juga 17 tertera seperti tabel berikut, dan untuk hasil dari total delta H yaitu sebesar 280 sekian kilokalori per jam. Selanjutnya yaitu dilakukan perhitungan untuk delta H2, kemudian dilakukan perhitungan total heatnya dan didapatkan hasil sebesar 8 sekian kilokalori per jam. Dilakukan perhitungan dari sigma HR yaitu sebesar 7 sekian kilokalori per jam, dan untuk heat inlet juga heat outletnya dapat dinyatakan balance. Selanjutnya yaitu untuk neraca energi dari alat rotary dryer, untuk input dan outputnya tertera pada tabel. Selanjutnya dilakukan perhitungan total heat dan didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian dapat diketahui bahwasanya heat inlet dan juga heat outletnya dinyatakan balance. Berikutnya adalah spesifikasi alat. Yang pertama ada tangki netralisasi. Berikut adalah spesifikasi tangki netralisasi. Kemudian selanjutnya berikut adalah gambar tangki netralisasi. Ada beberapa pengukurannya. Kemudian untuk yang kedua adalah rotary dryer yang berfungsi untuk mengeringkan kristal garam dengan udara panas. Berikut adalah spesifikasi dari rotary dryer. Kemudian ini adalah gambar dari rotary dryer beserta pengukurannya. Untuk instrumentasi, yang pertama adalah tangki netralisasi dengan sistem kontrol untuk mengontrol konsentrasi dari flowkuator berbentuk brine. Kemudian yang kedua ada rotary dryer dengan sistem mengontrol temperatur dan juga konsentrasi dari rotary dryer sendiri, dan juga untuk mengatur suhu udara panas yang masuk dan keluar. Selanjutnya untuk bab 7 yaitu utilitas, di mana di sini untuk penyediaan airnya disuplai dari aliran Sungai Bengawan dan digunakan pada saat proses air sanitasi, air proses, air pendingin, dan juga air untuk umpan boiler. Untuk air sanitasi, setelah dilakukan perhitungan, didapatkan total air sanitasi ini yaitu sebesar 1,36 meter kubik per jam atau setara dengan 32,65 meter kubik per hari.
selanjutnya yaitu air proses, di mana untuk air proses ini dibutuhkan sebesar 8932,97 meter kubik per harinya. Untuk air pendingin, setelah dilakukan perhitungan juga didapatkan hasil sebesar 733,21 meter kubik per hari. Dan untuk yang terakhir, untuk air umpan boiler, yaitu sebesar 3 juta sekian meter kubik per hari. Sehingga dari kebutuhan air tersebut, maka ditemukan totalnya yaitu sebesar 17 sekian meter kubik per hari. Untuk penyediaan listrik di sini, kami listriknya itu disuplai dari PLN dan juga generator set atau genset. Nah, sedangkan untuk steamnya di sini berasal dari turbin dan juga motor bakar yang bahan bakarnya itu bensin dan juga solar. Sedangkan untuk bahan bakarnya di sini dibutuhkan minyak ido atau industrial diesel oil dan juga solar. Selanjutnya ada organisasi pabrik. Berikut adalah struktur organisasi pabrik dari rancangan yang sudah kami buat. Untuk jadwal dan jam kerjanya, untuk gambar tabel di sebelah kanan adalah keterangan dari pembagian waktu pegawai. Kemudian untuk perhitungan jumlah karyawan kami dapatkan dari kapasitas produksi, kami convert menjadi 15.109 ton per hari, jumlah karyawannya 160 orang. Selanjutnya, tahap 9 yaitu lokasi dan letak pabrik, di mana lokasi pabrik akan didirikan pada di Manyar Gresik. Adapun alasannya yaitu mempertimbangkan faktor-faktor utama dan faktor-faktor khusus. Yang terdiri faktor utama ada bahan baku, pemasaran, tenaga listrik dan bahan bakar, persediaan air, iklim dan cuaca. Kemudian faktor khususnya yaitu ada transportasi, ruangan pabrik, tenaga kerja, karakteristik lokasi, faktor lingkungan sekitar pabrik. Untuk tata letak pabrik sendiri, kita pertimbangkan beberapa faktor, yaitu yang pertama tiap-tiap alat diberikan ruang yang cukup luas, kemudian setiap alat disusun tertutup menurut fungsinya masing-masing. Untuk daerah yang menimbulkan kebakaran ditempatkan alat pemadam pembakaran. Alat yang keempat, alat kontrol yang ditempatkan pada posisi yang mudah diawasi oleh operator. Yang kelima, tersedia tanah atau area yang untuk perluasan pabrik. Kemudian tata letak pabriknya, di sini ada layoutnya dengan tanah seluas 20.000 meter persegi dengan ukuran 100 meter x 200 meter, didapatkan layout sebagai berikut. Dan berikut adalah gambar peta lokasi pabrik menurut peta lokasi, kemudian berikut adalah gambar geografi lokasi via satelit. Adapun analisa ekonominya, yang pertama harga total peralatan, yaitu ada peralatan proses dan peralatan utilitas, yaitu dengan total 62 sekian, di mana asumsi $1 yaitu 11.000 sehingga harga peralatannya yaitu 6 miliar sekian. Kemudian tanah dan bangunan didapatkan total sekitar 398 sekian. Kemudian total capital investment TCI-nya yaitu kita menghitung pertama total direct cost, kemudian engineering dan biaya konstruksi, kemudian total direct cost, engineering plus biaya konstruksi, kemudian kita mencari FCI yaitu total direct cost, engineering, biaya konstruksi bagi 0,85 dapatkan sekian, kemudian indirect cost-nya kita dapatkan yaitu 9 miliar sekian. Kemudian kita modal sendiri sebanyak 60% dan modal pinjaman sebanyak 40%, sehingga kita bisa mendapatkan modal kerja atau working capitalnya PCI-nya yaitu sebesar FCI 85% yaitu 36 sekian, sehingga WCI-nya sama dengan 5 miliar sekian. Kemudian total biaya produksi yaitu tersedia utilitas bahan baku pengemasan terdapat 78 miliar sekian. Kemudian gaji karyawan dalam 1 tahun ditambah dengan 1 bulan tunjangan yaitu didapatkan 6 miliar sekian. Kemudian di sini kita mendapatkan total biaya produksi didapatkan 96 miliar plus 0,34 TPC dan didapatkan nilai TPC-nya yaitu 146 miliar sekian, sehingga total biaya produksi setelah TPC dimasukkan yaitu 146 miliar sekian. Kemudian evaluasi pabrik dari penjualannya kita mendapatkan total penjualan 157 sekian dengan laba kotor penjualan dikurangi TPC yaitu mendapatkan 10 miliar sekian, dengan pajak 35% laba kotor kita mendapatkan nilai 3 miliar sekian, dan laba bersih laba kotor dikurangi pajak yaitu 7 miliar sekian. Kemudian ROI-nya yaitu laba kotor dibagi dengan FCI dikali 100% yaitu didapatkan 34,5%. Kemudian waktu pengembalian modal sebelum pajak yaitu kita bisa mengembalikan selama 3 tahun setelah berdirinya pabrik. Kemudian waktu pengembalian modal setelah pajak yaitu kita bisa mengembalikan sebesar selama 4 tahun. Kemudian BEP dari pabrik sodium klorid sendiri yaitu 58%. Nah, dari sini kita mendapatkan WACC-nya kita sebesar 9%, kemudian kita mencari selisih antara total discounted cash flow dikurangi dengan FCI, didapatkan selisih yaitu 0,005 sekian yang sudah cukup kecil, sehingga kita mendapatkan nilai IRR yaitu sebesar 12%. Dari sini kita bisa tahu bahwa IRR lebih besar daripada WACC, sehingga pabrik sodium klorid kita layak untuk didirikan. Thank you.